Di sini menjadi pendalilan bahwa kelompok Gulatus Sufiyah, Ittihadiyah dan Al-Hululiyun, mereka yang mengatakan dengan istilah Jawa manunggaling kawula Gusti, bahwa Rob itu menyatu dengan diri mereka. Dan ini keyakinan dari kelompok Sufiyah yang sudah sesat. Maka mereka meyakini bahwa Allah bersatu dengannya. Fasubhanaka subhani. Maka tasbih untukmu mensucikan namamu adalah mensucikan namaku juga. Karena Allah di dalam hatinya. Maka mereka mengatakan Allah bahkan dekat dari dirinya, maknanya Allah di urat nadinya, di dirinya. Maka ini keyakinan mereka kelompok Al-Hululiyah dan Al-Ittihadiyah. Mereka mengatakan Allah bisa dilihat di dunia. Yang akhirnya banyak dari mereka akhirnya yang gede roso menjadi katanya wali-wali Allah dan bahkan mencapai tingkat al-yakin dengan subhat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mereka sudah tidak lagi beribadah karena mencapai tingkat yakin, karena hadatsani rabbi, hadatsani qalbi an rabbi, telah meriwayatkan kepadaku Robku kepada hatiku bahwa kamu sudah mencapai tingkat yakin, tidak butuh lagi beribadah. Maka mereka sudah tidak salat dan mereka sudah tidak berpuasa, tapi mengaku Islam. Kenapa? Karena malah mereka telah mencapai tingkat yakin. Di antaranya apa? Mereka melihat Allah dengan jahroh, bahwa Allah berbentuk cahaya di malam hari datang kepadaku. Kafa ya ayuhal wali. Cukup bagi kamu wahai wali. Wahai waliku, tidak usah beribadah lagi karena kamu sudah mencapai tingkat yakin. Maka ini orang-orang yang sudah mencapai tingkat Al-Ittihadiyah, Al-Hululiyah ataupun mencapai tingkat yakin, maka tidak butuh lagi beribadah. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya orang-orang seperti ini adalah Ahmad Al-Badawi yang ada di Mesir, yang kuburannya sampai sekarang dieluk-elukkan dan dingalap barokahi. Dingalap barokahi, bahasa apa tuh? Al-Muhim, itulah keadaan mereka orang-orang Gulatus Sufiyah mengatakan Allah bisa dilihat. Maka banyak dari mereka para pengaku nabi setelah nabi, di antaranya dikarenakan ini. Mereka melihat Allah Jalla wa'ala. Janganlah jauh-jauh kepada di zaman Nabi ataupun di zaman para sahabat seperti Musailamah Al-Kadzab. Maka di antara kita saja tahun-tahun belakang berapa yang mengaku Nabi? Di Bandung banyak ya. Demikian juga ada perempuan, Eden siapa lupa saya, mengaku menjadi nabiyah. Bukan nabi tetapi nabiyah, dan minta izin kepada Pak Jokowi untuk menurunkan pesawat UFO di Monas. Maka permasalahan kenapa banyak dari para dajalin atau dajajilah, kenapa? Dikarenakan mereka mengaku melihat Allah Jalla wa'ala. Maka di saat mereka ditampakkan Allah, oh yakin bahwa itu Allah, padahal iblis. Maka iblis menyerupakan dirinya dengan siapa saja, dengan cahaya atau dengan mungkin kata mereka Rob. Adapun kaum mukminin meyakini meskipun cahayanya berpendar itu bukan Allah. Karena apa tadi? Ayat lan taroni dan juga la tudrikuhul absor, dan juga hadis tadi dari Abi Umamah, innakum lantarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan pernah melihat Allah sampai kalian meninggal. Di dunia dinafikan untuk tidak melihat Allah. Maka ini faidahnya kenapa dari kaum muslimin yang ahli sunnah misalnya tidak ada yang mengaku nabi, atau tidak ada yang lancung tidak sholat lagi karena telah mencapai tingkat yakin, karena tidak ada subuhat tadi. Adapun orang-orang yang tadi mengatakan Allah bisa dilihat di dunia, maka mereka sangat rawan, karena syaitan akan menyamar dirinya menjadi cahaya yang berpendar ataupun apa saja dan mengatakan ana rabbukumul a'la. Maka ana as'aluk ya Hudzaifah, anta fi
asra awakhir min Ramadan, tusalli tarawih wa taqra'ul Qur'an wa mu'taqif fil masjid. Tsumma ya'ti fi lailah sab'a wa isrin, malam ke-27, cahaya di depan pintu itu. Kamu buka, ternyata dari atas langit. Wahai Hudzaifah, kafa, cukup. Kamu telah menjadi waliku. Anta tusaddiq hada Rabb Allah. Di malam ke-27 dari bulan Ramadan, wa anta mu'taqif wa anta masyaallah ibadah. Percaya itu Rabb? Maka tidak percaya karena keyakinan tadi, lantaroni la tudrikuhul absar, dan hadis yang kita sebutkan tadi. Adapun orang-orang yang selain ahli sunnah, mereka tidak mengetahui Allah tidak bisa dilihat. Akhirnya, iya ya, apa yang aku lakukan coba? Dia berpikir, sholat, tarawih tadi, berjamaah, baru selesai jam 2, dari jam 10, ibadah. Terus sekarang merajaah Al-Quran dan aku iktikaf. Maka pantaslah datang kepadaku cahaya itu dan mengatakan aku wali dan tidak butuh lagi ibadah. Pantas. Kenapa dia sampai GR seperti itu? Karena tidak menafikan kalau itu adalah syaitan. Maka mereka rawan. Mereka tidak mempunyai penahan bahwa Allah tidak akan pernah datang dan dilihat seperti itu. Maka inilah dari kenapa orang-orang banyak di zaman now mengaku nabi. Ya karena mereka keyakinannya Allah bisa dilihat di dunia. Sehingga pengakuan mereka semuanya telah datang cahaya di saat aku umroh, di saat aku di malam hari, di saat aku demikian dan mengatakan sampaikanlah risalahku. Padahal iblis. Dan itulah dari Mirza Ghulam Ahmad, kelompok Ahmadiyah. Jika antum sempat dulu baca bagaimana pengamalan dia dan pengalamannya, dia di saat melaksanakan tawaf di Makkah didatangi cahaya. Maka hanya dia saja dari jutaan yang haji atau yang umroh, hanya dia saja yang didatangi. Karena dia memang orang sufi dan orang sesat. Adapun yang lainnya alhamdulillah tidak separah dia. Akhirnya dikatakan didatangi waktu dia tawaf oleh cahaya. Ballighil amanah, sampaikan arisalah. Akhirnya dia jadi sampaikan the message, jadi the messenger. Menjadi seorang nabi. Allahul musta'an. Maka selesai. Inilah manhaj dari mereka kelompok yang sesat dari segi bermudah-mudahan ekstrim menetapkan melihat Allah di dua tempat, di dunia dan di hari akhirat. Ini salah. Dan di antara yang lain terlalu berkekurangan. Maknanya menafikan melihat Allah di dua tempat, di dunia dan di hari akhirat. Jadi selamanya mereka tidak akan pernah melihat Allah. Siapa mereka? Kelompok sesat juga. Pertama, kelompok Al-Jahmiyah, dan diikuti oleh kelompok Al-Mu'tazilah, dan diikuti oleh kelompok Asy-Syiah dan Al-Khawarij. Maka kitab ini kita telah pelajari di pelajaran yang lalu, bantahan kepada Syiah. Kenapa? Karena keyakinan mereka tidak melihat Allah di dunia dan di hari akhirat dengan kedua mata. Maka ini ekstrim kiri. Yang tadi ekstrim kanan, maksudnya ekstrim dalam menetapkan kelompok As-Sufiyah di dunia bisa melihat Allah, dan mereka kelompok Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Ar-Rafidhah dan juga Al-Khawarij, 4 kelompok sesat ini mengatakan Allah tidak pernah dilihat. Jadi miskin mereka nggak akan pernah melihat Allah. Adapun kita ahlu sunnah justru di surga kenikmatan yang paling diinginkan. Indak ya Kevin, apa kenikmatan yang paling kamu cita-citakan di surga apa? Menikahi 70 bidadari. Bukan, Masya Allah. Apa? Melihat Allah. Ahsan. Maka ahlu sunnah menginginkan ini semua. Melihat Allah adalah pahala yang paling besar yang akan diberikan. Adapun kelompok 4 tadi, Mu'tazilah, dan gembongnya Mu'tazilah adalah Al-Jahmiyah, dan juga pengikutnya dari kelompok sebagian Al-Khawarij dan Syiah. Mereka menafikan melihat Allah. Mereka diharamkan dari kenikmatan yang puncak prima. Ya salah sendiri. Kenapa mereka menafikan? Maka al-jaza min jinsil amal. Karena mereka kekeh, bahasa Sundanya, menafikan semua dalil-dalil ahlu sunnah, ditakwil begini dan begitu. Ujung-ujungnya
Ya sudahlah, kamu tidak inginkan melihat Allah? Ya sudah, biar kau jangan melihat Allah, biar kau di neraka tidak melihat Allah misalnya. Atau biarlah ahlu sunnah yang melihat Allah, kita bercita-cita kenikmatan yang paling besar melihat Allah, seperti nanti datang dalil-dalilnya. Maka inilah dua kelompok yang ekstrim. Dan mana kelompok yang benar? As-salafus saleh, ashabul hadis. Mereka kelompok yang wasat. Mereka mengumpulkan dari dalil Al-Quran dan Sunnah, menunjukkan bahwa kaum muslimin akan melihat Allah. Allah itu akan dilihat di maudhi'ain, di hari kiamat, di arasatil qiyamah. Makna arasatil qiyamah, sebelum mereka menyeberangi sirat. Di saat mereka dikumpulkan di mahsyar dan ditimbang amalan mereka dan diberikan kitab, sebelum mereka melewati as-sirat, ini dinamakan arasat al-qiyamah, maka mereka akan melihat Allah. Dan yang kedua di jannah, maka di jannah akan melihat Allah. Ini keyakinan yang benar dan ini keyakinan yang tengah-tengah. Di dunia tidak melihat Allah dan di hari akhirat akan melihat Allah. Maka di sini manhaj yang benar, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan inilah dari ucapan penulis Aqidatu as-salafi wa ashabil hadis fi ru'yatillah, akidahnya ahlu sunnah wal jamaah dan ashabil hadis dalam melihat Allah. Maka mereka meyakini bahwa Allah itu dilihat di hari kiamat. Aqidatu salafi wa ashabil hadis fi ru'yatillah azza wajal, al-babul awal, al-muslimuna yarawna rabbahum fi arasati yaumil qiyamah, bahwa kaum muslimin akan melihat Allah Rabb mereka fi arasatil qiyamah, fi arasati yaumil qiyamah, di hari-hari pada saat mereka di hari kiamat sebelum dimasukkan kepada surga dan neraka. Maka ini bab yang pertama nanti akan kita bahas di pelajaran yang akan datang. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.